Laki, jangan ngelinter di rumah kayak ikan dalam sumur, dapur sumur kasur, keluar. Kalau memang pengen dapat hero dalam rumah tangga ini, izinkan saya melanglang buana untuk kalian. Karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Asik. Gitu. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program obrolan ringan, santai dan penuh faedah di dalam Drabanian Stars. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Haryo, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita kembali bersama guru kita, Al-Ustadz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir Hafidhahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Segar terus ya. Obrolan ringan. Oh, ringan. Ringan bawang goreng dan cek. Masya Allah. Iya. Bisa aja masukin Ustadz. Iya, Masya Allah. ringan. Pakai nasi jadi berat. Ustaz. Waduh. Moga beratnya jangan Bawangnya bakar dulu nih. berat, bawangnya ringan, Masya Allah. Luar biasa. Teman-teman sekali, senang sekali ya. Kita sekarang berada kembali di Yayasan Imam Malik bin Anas, Pondok Pesantren Al-Azifi di Mahatnya Ustadz nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Enak banget suasana di sini, Masya Allah. Enak banget. Banyak hijau-hijaunya. Hijau-hijau royo pokoknya, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, dan kita akan terus berbincang dengan Ustadz dengan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Dan jangan lupa, di setiap akhir sesi kita akan coba mempromot, meng-up usaha teman-teman ya. Benar. Masya Insya Allah kita Allah. akan berusaha membantu ikhtiar saudara-saudara kita. Yang pasti syaratnya hanya produknya atau jasanya itu halal. Udah itu aja. Halal, Insya Allah. Semuanya gratis, Insya Allah. Dan silakan hubungi admin aja. Admin IG Ya, silakan kontak. DM Dan nanti ada form yang mesti diisi ya. Iya betul, Masya Allah. diisi itu karena informasi untuk kita apa yang akan kita sebutkan, apa Betul. yang kita liput di sini mengenai Betul sekali. produknya. Masya Allah. Program ini free tapi terbuka peluang buat antum semua yang mau berinfak sebesar rasa syukur. Masya Allah, bisa aja. Bisa aja. Untuk mensupport kegiatan donasi operasional kita, Alhamdulillah. Ya. Baik, dan stay tune terus dan kita bisa simak di YouTube, kemudian juga Instagram dan juga Spotify, Insya Allah. Iya, jangan lupa untuk di like, di Ya. subscribe, di share, di save, komen juga sekalian. Insya Komen Allah juga itu boleh. akan memperbaiki bacaan algoritma dari Betul. platform-platform itu dan akan semakin perluas dakwah ini Insya Allah Amin. Ta'ala. Dan Insya Allah. kalau niat benar, Insya Allah itu akan jadi pahala jariah bagi kita semua. Amin, Insya Allah. Baik, Ustadz, dan kita akan langsung berbincang dengan Ustadz. Ustadz, Iya. Ya, kita akan berdiskusi nih. Iya, tentang- kita masih di bulan November ya. November itu Suasana. terkenal selain dengan hujannya, Hujan, suasana pahlawan. pahlawan. Jadi kata Ada hari Ustadz kan kemarin pahlawan. kan, jangan Iya. sok pahlawan. Iya. Jangan jadi pahlawan kesiangan Kesiangan. gitu ya, apalagi Betul. kesorean. Betul, Masya Allah. Nah, dalam suasana ini, Sat, pahlawan itu, definisi pahlawan kan secara umum kita tahu lah, kita ada pahlawan nasional, pahlawan revolusi, Orang yang pahlawan berjasa, reformasi ya, orang-orang yang berjasa. Guru dibilang Iya, pahlawan betul. tanpa tanda jasa. Tapi secara pribadi masing-masing orang ini kan punya pahlawan masing-masing juga, Sat ya. Ada mungkin orang tuanya, ayahnya pahlawan dia. Betul. Atau mungkin gurunya, ustadznya, kakaknya kadang-kadang gitu. Nah, itu bagaimana Islam dalam menghargai pahlawan-pahlawan ini bagi secara individu atau secara umum gitu, Ustaz? Ya. iya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Pahlawan. Pahlawan ini sering diterjemahkan sosok manusia yang memberikan manfaat Masya Allah. buat seseorang gitu ya. Jadi mungkin orang itu cinta atau dicintai sehingga sering dijadikan sebagai rujukan the hero lah mungkin kali ya. Iya, kalau di agama ini sih kata Nabi anta ma'aman ahbabta gitu lah. Kamu akan bersama orang yang kamu cinta dibangkitkan nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi bicara meletakkan rasa kepada seseorang yang dikatakan pahlawan ini, Islam ini mengajarkan alasan gitu. Alasan kenapa sih kamu bisa suka sama dia, senang sama dia, dan dijadikan hero dalam hidupmu? Ya memang Islam ini agama yang lebih menekankan bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Oke. Ya, tapi kalau dalam hal lain juga dikatakan bahwa salah satu bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan yang nggak bermanfaat, sehingga dia pilih orang yang memiliki manfaat dalam hidupnya. Sayang kalau seandainya kita
ngefans, suka dengan seseorang yang kita jadikan pahlawan atau dianggap pahlawan, tapi kita nomor dua kan rekomendasi Allah. Masya Allah. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu lah. Telah ada suri toladan yang terbaik dan layak dijadikan pahlawan yang terbaik yang tak terkalahkan sepanjang masa. Siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya orang Islam tuh merujuk ke sana gitu loh. Karena kalau rasa cinta kepada seseorang yang disukai dibebaskan menurut hak asasi manusia, karena kebebasan berekspresi kayak yang kita bahas kemarin-kemarin, ya, rasanya kacau. Karena kita tahu banyak tontonan, tayangan-tayangan di sosial media maupun di televisi swasta maupun negeri ya, itu nasionalnya, itu diletakkan sosok pahlawan yang dibuat-buat sebagai pahlawan. Contoh, ada pahlawan yang diidentikan dengan Superman gitu ya. Kita nggak tahu Superman menurut siapa nih manusia super. Kalau manusia super menurut Islam kan, kita tahu lah ya, Nabi dengan para sahabatnya itu supernya manusia. Masya Allah. Kadang-kadang siluman dibilang pahlawan. Siluman. No, siluman kampret, Batman, siluman kawa-kawa, Spiderman, aduh. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, gara kura-kura dibilang pahlawan, kura-kura ninja, apa betul maksudnya. Ini sudah kacau nih. Kenapa kita nggak bisa meletakkan rasa suka dan respect kepada seseorang? Nah, makanya yang dikhawatirkan, anta ma'aman ahbab, tak kau akan dibangkitkan bersama yang kau cinta, kau suka. Nah sekarang kalau sukanya sama siluman, bangkitnya di mana? Ya Allah, Kan di neraka urusannya. Atau suka sama public figure yang sedang tren karena followersnya banyak gitu loh di sosial media. Ini kayaknya mesti dilurusin nih, supaya kita nggak salah meletakkan suka dan menentukan pahlawan dalam hidup kita. Gitu loh. Bahkan kalau bisa, fitrahnya manusia itu kan akan menjadikan ayahnya sebagai hero. Ya, makanya kalau bisa kita nikah sama perempuan tuh yang jadi madrasah buat anak-anak kita. Jadi kalaupun selesai masa pernikahan kita karena Allah, ya mungkin bercerai hidup maupun bercerai mati, dia tahu ada bekas istri, dia tahu ada bekas suami, tapi nggak ada bekas orang tua dan bekas anak. Makanya tetap dia akan bisikan di telinga anaknya, your papa is your hero. Gitu lah, your abi is your hero lah ya. Harusnya begitu. Nah, cuma kan nggak cuma diuntai dalam bentuk kata, ayahmu adalah pahlawan untukmu. Siapa ayahmu? Makanya orang laki ini harus punya harga diri, bro. Harga diri laki-laki itu ya kerja, gitu loh. Nah, kita berharap dengan teman-teman Iza nih, di Drabanian sih mudah-mudahan bisa mempertontonkan bahwa kita nih nggak bisa diem dalam kondisi yang seperti ini. Enggak sih, nggak pengen dipandang hero gitu loh. Tapi dengan kita punya banyak karya, ya layak untuk diperhitungkan oleh manusia, nanti istilah hero itu akan datang dengan sendirinya loh. Apalagi kan nanti tahu, kalau udah nggak ada kita, orang udah nggak ada baru berasa kehilangan kita. Ketika kita sudah nggak ada, tuh orang baru bilang, aduh, waktu ada beliau dulu, masya Allah. Akhirnya orang diingat kebaikannya. Sayang masa-masa seperti ini nih kita nggak berkarya, sayang. Ya, nggak, sebenarnya nggak ada kaitan sih dengan November dan Hari Pahlawan. Karena kita juga tahu nggak ada perayaan-perayaan tertentu dalam Islam kan ya. Tapi secara umum di negeri kita ini sering diidentikan banyak kejadian-kejadian yang fenomenal, ya, di bulan November nih. Sehingga sedikit-sedikit orang mengidentikan November dengan kepahlawanan gitu loh. Tapi tolong jangan gampang mengangkat seorang pahlawan. Masya Allah. Kalau pahlawan dikaitkan sama ulama, ada hikayat dari Nabi yang agak sedikit kita boleh perhatikan karena khawatirnya kita ini terjebak dalam kesalahannya. Kata Rasul, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta la yubki minhu aliman. Ittakhadha nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin. Itu yang dimaksud. Allah itu kalau ngambil ilmu, bukan ilmu yang diambil. Orang-orang pintar, orang alim dimatiin. Ya, ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah wafat, fitrahnya manusia itu suka ngangkat ulama menurut dia. Dia angkat hero-hero menurut dia. Karena dia butuh panutan. Manusia tuh makhluk yang butuh panutan dalam hidupnya. Fitrahnya kayak begitu ya. Nah, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Yang dia angkat sebenarnya orang-orang jahil yang cuma bagus menurut dia atau punya kepentingan sama dengan dia. Ketika sudah diangkat, su'ilu fa'aftau, ditanya dia berfatwa, kerusakan. Makanya jangan suka mengatasnamakan pahlawan buat orang-orang tertentu.
Kalau pahlawan di mata Islam itu yang betul memang legalitas Tuhan. Paling nggak dia waliullah. Karakternya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak punya rasa takut dengan dunia, nggak punya rasa sedih. Kenapa? Karena dia tahu dunia cuma numpang lewat. Dunia cuma transit. Dunia cuma berkarya. Hidup ini tazawat, berbekal untuk menggapai indahnya surga. Itulah yang dikatakan hero. Gitu. Masya Allah. Ih, luar biasa. Jadi bagaimana tugas kita adalah berbuat, Ustaz ya, dan luruskan niat. Masalah nanti dianggap pahlawan atau enggak kan itu urusan Allah, Ustaz ya. Oh, iya. Tapi bukan jadi tujuan utama gitu, Ustaz ya. Wah, kita nggak usah pamrih lah. Betul. Anak kita akan menganggap kita hero. Cuma hero dalam hal apa dulu nih? Ya, betul. Kalau bisa kan memberikan manfaat yang banyak ya, manfaat yang berkepanjangan, apalagi berkaitan dengan ilmu bisa kita kasih sama mereka kan. Nanti kalau kita sudah nggak ada, ilmu kita masih kepake, ya otomatis kebaikan kita yang diperbanyak oleh mereka, dicontoh oleh mereka, menjadi hak mereka untuk memberikan yang terbaik buat orang tua sudah meninggal. Itu adalah hero dengan Masya sendirinya. Allah, luar biasa. Akhirnya, itu kita highlight ya. Terkait Ustaz sampaikan tentang bagaimana masing-masing kita bisa jadi pahlawan, terutama di keluarga tadi ya. Iya. Konsep Islam itu Masya Allah. Iya, dan bagaimana tugas kita sebagai laki-laki khususnya adalah terkait masalah nafkah saat ini. Iya, betul. Nafkah ekonomi, dan ini terkait dengan kondisi kita saat ini ya. Resesi sudah diumumkan belum sih? Resmi Harusnya udah ya hari Harusnya ini November ya, bahwa udah November awal ya, udah umumkan kita ya. resesi, kemudian juga ini berdampak kepada tentang pendapatan, daya beli dan sebagainya. Pengangguran nambah katanya. Mirip-mirip 98 nggak sih ini pengalaman? Iya. Pelaku sejarah soalnya. Mirip beda, mirip sih sebenarnya. Tapi krisis mah iyalah ya. Iya, Masya Allah. Iya nggak sih saat ini krisis ya. Iya. Kondisi gini gitu. Terkait ekonomi gini, Zat. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini, Zat? Apakah ya mungkin sebagian mengeluhkan dengan keadaan, sebagian mungkin Iya. berbuat ya. Iya. Atau mungkin ada yang emang bingung mau ngapain, perlu motivasi aja kali ya. Udah bingung gitu, blank gitu. Sebenarnya sih gini bro ya, ini susahnya masa depan ini kan tergantung kita melihatnya gitu loh. Bumi ini luas bro, mata ini nggak bisa terhalang melihat luasnya bumi. Kecuali ente meletakkan ukuran daun kecil di pelupuk mata ente. Gitu. Masya Allah. Ketutup dunia ini. Ya tinggal sudut pandang kita bagaimana menghadapi kenyataan hidup. Huwaladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah telah bilang, Allah mengatakan Allah bikin mudah di bumi buat manusia. Yang dikatakan mudahnya bumi buat manusia. Kenapa yang merasakan mudahnya bumi kok burung? Binatang. Anak tinggal di pojokan kampung nih di Bogor Barat nih. Jadi kalau pagi suka kadang-kadang baca-baca buku di kebun atau syutingan di kebun, suka ngelihat, ya Allah, ente tahu gak cacing, nggak punya mata, mulutnya di pojokan mana gua nggak paham, kakinya nggak kelihatan, gemuk-gemuk, Masya Allah. anaknya bererot, aneh biar ayam tuh banyak, kertok, model nyeker mematok, anaknya cerecetan betul. Rezekinya ada. Burung yakdu khimasan wa tarhu bitonan. Aduh, gua kalah sama dia pada nih. Dulu di awal-awal lockdown, di awal-awal pandemi itu, Anda pernah sampaikan, kita jangan kalah sama keong. Keong di lockdown nggak? Ada dua binatang yang di lockdown loh, keong sama kura-kura. Iya. Iya, itu Di punya rumah saja dia. di Mereka di rumah saja. Di rumah aja. Betelor anaknya banyak. Ente ini lebih dari kura-kura gitu loh. Anak-anaknya dapat rumah semua mereka saja. Jadi kenapa kita mesti kalah? Karena kita kurang tawakal. Berarti kata Allah gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma yang jadi masalah kitanya nggak layak diuji. Karena dipertanyakan kemanusiaan kita. Loh kok begitu Ustaz? Emang kalau kita manusia kenali Tuhan dong. Akidah kita jangan dirusak dengan pandemi. Ya pandemi ini nggak menghentikan fitrah kita tercipta untuk beribadah. Kita cuma butuh survive. Kita harus akui ada makhluk baru yang bernama COVID-19 lah gitu loh. Yang nggak perlu dikhawatirkan karena Nabi sudah kasih solusi kan tentang habatus sauda kan. Kalau perlu nih di-up nih diizan habatus sauda nih. Karena ternyata nggak semua orang Islam tahu tuh habatus sauda kok. Itu hadisnya viral sejak 14 abad yang lalu. Jadi nggak ada yang menakutkan gitu loh. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, nggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah kasih hidayah sama kita. Jadi sayang bro kalau kita nggak memanfaatkan kesempatan untuk tetap jadi orang yang bisa bekerja, berusaha. Nah, siapa sih yang bisa bekerja dan berusaha selalu Ustaz? Orang yang bertawakal. Sampai kata Nabi, "Lau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa tarhu bitanan." Nabi bilang, kalau kalian bertawakal kepada Allah
dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah kasih kalian rezeki kayak burung yang taunya pokoknya terbit matahari terbang, terbenam dia balik. Laki, jangan ngelinter di rumah kayak ikan dalam sumur. Dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Ini segitiga sama kaki kalau begini namanya. Akhirnya nggak bagus buat kita. Keluar. Izin sama perempuan di rumah ya. Kalau memang pengen dapat hero dalam rumah tangga ini, izinkan saya melanglang buana untuk kalian. Masya Allah. Minta izin apa Pergi informasi, Ustaz? karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Asik. Gitu dong. Izah dimulai dari Di rumah. Masya Allah gitu ya. Begitu. Masya Allah. Jadi sedikit highlight, Ustaz, minta izin apa kasih tahu, Ustaz? Iya itu sih tergantung. Tergantung. Jangan buka masalah ngomong baru. izah soalnya nih. Oh iya. Info jadi minta izin. Oke. Tolong diperjelas. Masya Allah. Aduh luar biasa, ini lagi-lagi masalah akidah ya, Ustaz. Keyakinan kita akan rezeki ya. Betul, Masya Allah. Allah udah janji sebelum datang corona kan kata Allah apa? Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Berarti kalau cuma gara-gara si Covid kita collab, kita hilangkan tuh ayat yang dijanjikan mulia sama Allah. Allahu Akbar. Lah aduh, sudah nggak ada penyakit yang menular. Jalan terus protokolnya sudah ada kok. Sisanya tawakal sama Allah. Masya Allah. Iya, kematian kan nggak nunggu beginian. Betul. Yang mati gara-gara kanker kebanyakan ngerokok lebih banyak ketimbang Covid. Nggak kepo orang. Ya, udah. Bukan berarti kita menentang maut, menentang penyakit, bukan. Ya. Meremehkan tidak, Itu ya? semua ada. Betul. Tapi kan kita nggak usah terlalu khawatir karena Allah telah jamin kita dengan kemuliaan. Kata Allah apa? Man ada liwalian fakot adan tu bil harbi. Betul. Hei makhluk, siapa yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Berarti kan virus makhluk. Mana berani nyenggol kekasih Allah? Cuma bisakah kita menjadi kekasih Allah? Itu dia tuh. Kekasih Allah siapa? Salah satunya apa? Yang gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Kayak kita ngasih nafkah kan wajib, cari tambahan kan sunnah. Nah itu jadi cintanya kita sama Allah nanti. Masya Allah. Masya Allah. Inspiring banget. Masya Allah. Masya Allah. Di kondisi begini lagi ya. Dan ya resesi yang terjadi bukan saatnya kita ngeluhkan keadaan ya. Tapi Apalagi resesi, nyalah-nyalahin ya. tapi resesi saatnya beraksi tadi. Iya, Masya Allah. Masya Allah ya. Baik, dan terkait itu Ustaz, mohon izin dan sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa inilah saatnya kita untuk evaluasi diri ya, meningkatkan tawakal, ikhtiar, dan tentunya juga meningkatkan skill dan keilmuan ya. Iya, Bukan untuk bidang-bidang yang kita geluti gitu ya. Iya betul. Dan oleh karena itu Ustaz, mohon doanya juga sebagai Ustaz yang sehatkan bahwa telah kita akan bersama-sama belajar ya lewat program yang mudah-mudahan jadi sebuah sarana belajar bareng Ustaz. Melengkapi yang sudah teman-teman sudah berjalan, kita akan bersama-sama belajar di dalam TR Izah ya. Iya, TR Izah. Langsung aja di follow ya, IG-nya ada menuju Izah namanya. Iya Ustaz. Di follow itu adalah program dari Draba Nias untuk pembelajaran. Kita akan meningkatkan skill dan keilmuan, baik itu akidah maupun muamalahnya dan sebagainya. Betul. Sehingga kita akan bersama-sama untuk bisa meningkatkan keilmuan untuk bisa meraih kehormatan ya, Masya Allah, jadi lewat kita, ekonomi. Betul, jadi kita scale up ilmunya, kita scale up juga skillnya, dan juga scale up permodalannya insya Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan, tetapi tentunya itu masih di akhir ya. Paling penting adalah tadi Ustaz sampaikan ilmunya kan, dulu ya. bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar, tawakal, kita didik masyarakat tuh supaya dia bisa bersyukur. Betul. Gimana mau bersyukur lagi susah. Syukur yang dimaksud di sini punya alam yang gemah ropah lojinawi ini dikelola. Masya Allah. Bro, dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu sama Nabi Ibrahim tuh. Kemudian kata Nabi Ibrahim, balik mini ummataka salam, akrimini ummataka salam, akhbirhum annal jannata thayyibatu turab, qi'an wa azmatul ma'. Masya Allah. Kabarkan kepada umatku salamku untuk mereka. Dan kasih tahu juga sama mereka, sorga itu subur tanahnya. Datar, airnya bisa diminum. Indonesia banget. Indonesia banget. Walaupun Indonesia bukan sorga ya. Iya, betul. Maka orang soleh suka mengatakan hada jannah. Ini sorga Indonesia. Ya, tanahnya subur. Kenapa nggak dikelola? Airnya bisa diminum, bisa kan? Ini datar-datar dan mudah sekali. Ini masyarakat lupa, di negerinya ini banyak padi, banyak beras. Jangan sampai kayak ayam mati di lumbung. Saatnya kita buktikan bahwa memang syukur itulah yang akan menstabilkan hidup kita, insya Allah. Caranya bagaimana? Tetap bekerja. Katakan sama mereka, harga diri seorang laki-laki itu kerja.
Masya Allah. Masya Allah, benar-benar. Semangat banget ya, Ustaz. Semoga ini bisa jadi motivasi buat kita semua, terutama di Betul kondisi sekali. resesi kayak gini. Betul sekali. Kita menyiapkan wadah saat ya. Iya. Kita siapkan wadah yang baik karena tadi Ustaz sampaikan juga bukan sekedar keilmuannya saja. Betul. Bukan sekedar life skill dalam berdagang, bisnis, tapi akidah juga saat Iya, ya. akidah. Karena yang PR saat ya. Karena untuk rezeki akan datang kepada yang akidahnya benar. Iya, dengan sendirinya nanti. Betul. Insya Allah. Masya Itu Allah. materi akidah juga ada tuh ya. Di Paling Menuju utama. Izzah tuh ada. Paling utama. Pertama diajarkan itu dulu ya, akidah, Ya. akhlak. PR buat kita semua. Ilmu agamanya diajarkan dulu Ya. sebelum ilmu duniawinya, ilmu bisnisnya ya. Baik, insya Allah. Dan semoga jadi sebuah ikhtiar kita bersama-sama, Iya. teman-teman sekalian. Di TR Izzah, kita akan terus ikhtiar, tetap tawakal, dan jaga Izzah, insya Allah. Bersama kita Izzah. Masya Allah. Baik, dan dalam rangka kita menjaga Izzah juga, Alhamdulillah, telah tadi sampaikan, kalau motor kan berat Sat ya. Yang enteng ada bawang goreng, Bawang Masya goreng, Allah. ya. Ini Masya Allah. produk dari Bawazir Dates ya, Masya Allah. Bawazir Dates. Betul, namanya. di Oke, selain oke. kurma, herbal, madu, juga terdapat produk-produk ini UMKM ya, Masya Allah. Oh ya, sama kalau kita bikin produk, kalau bisa memang kita suka dengan produk tersebut. Bro. Betul. Jujur loh, ini cabai yang dijual ceker. Nih, Ini qadarullah, ini memang Anas sendiri yang goreng, Anas sendiri yang menghaluskan, mengemas ini. subhanallah. Mudah-mudahan jadi contoh, karena anak hobi makan sambal kebetulan gitu ya. Jadi mulailah usaha dengan yang kita suka. Jadi kalaupun nggak laku dunia, nggak dapat dunia, Kita dapat sikat. akhirat kita sedekahkan, kita makan buat kita. Ya keluarga. Allah. Kalau Ini Masya Allah keren banget nih. Checker, Hah, Masya cabai Allah. kering traveling, Asik, Masya Allah. asyik, Masya Allah. Coba ya guys ya, tinggal dicek Instagramnya. Ini Ustadz yang bikin. Kalau bahan baku sebagian isi, sebagian luar. Ustadz, ya? Kita tanam. Tanam Wah, tuh. Masya Allah. Kita dari tanam sini. sendiri. Jadi kita tanam Bahan sendiri, baku, kita bahan panen sendiri, kita keringin, kita kelola sendiri. Ya Allah. Berarti asli Bogor Barat nih, Ustaz. Ya, iya. Bering, sekalian. bawang garing, Masya Allah Betul. namanya. Ada bawang, ada cekerha, kemudian juga ada kurma, ada madu, Masya Allah. Masih ada lagi banyak ya? Banyak Ini sekali. ada gula aren juga nih, Masya Gula Allah. aren juga asli Indonesia, Masya Allah. Dan silakan untuk dicek di Instagramnya. Dan tinggal pesan, nanti teman-teman akan antar insya Allah. Dan juga Ustadz, terima kasih banyak atas Jazakumullah khair. apparel yang kita gunakan. Oh, iya, Masya Allah. benar, Masya Allah. Dari Bawazir Apparel. Masya Allah, pakaian yang laki banget. Laki banget. Dan ini limited edition. Iya, buat nongkrong enak, buat sholat enak, buat ngaji enak, Masya Allah. Betul. Masya Allah. Buat ngaji, buat riding juga enak Ustadz ya. Asik. Asik, Masya pokoknya Go. laki. Masya Allah. Tinggal dicek di Bawazir Apparel kan. Dengan berbelanja di Bawazir Apparel juga teman-teman semua mensupport kegiatan operasional dakwah di Yayasan Imam Malik bin Anas. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Ustadz, mohon doanya Ustadz ya. Insyaallah yang Semoga terbaik memudahkan mudah-mudahan kita ya. semua. Masya Allah. Amin. Teman sekalian, pantau terus Instagram kita di Drabanians dan juga pantau terus di Instagram Menuju Izzah. Kita akan bersama-sama belajar bareng di sana. Iya, jangan lupa di follow kedua account itu ya. Ya. Drabanian dan juga Menuju Izzah. Di follow, di subscribe, di like, di Betul. save, di komen, disebarluaskan dan dengan niat yang benar insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Amin insya Allah bersama kita Izzah dan tetap tawakal insya Allah dan kita segera berjaya insya Allah. Insya Baik, Allah, Ta'ala. dan kita akan akhiri majlis kita. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Cek hah nih. Duh. Oh, Ini pakai mie instan enak kali ya.